fans. Halo semuanya. Hai. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang ya mengenai permasalahan yang akhir-akhir ini sering muncul ya. Ya. Tentunya kalian juga semua punya sosial media. Ya. Juga kan. Salah satunya yang paling berpengaruh untuk masa depan, untuk pendidikan itu kemarin ada kasus bully. Ada dengar? Ada. Kan lagi viral-viralnya di Iya. sosmed. Korban itu sampai bunuh diri. Mahasiswa, apalagi Mahasiswa. itu juga mahasiswa gitu kan. Dan lebih lucunya lagi, yang meninggal itu dibully lagi. Padahal orangnya udah meninggal. Saking kan parahnya bullying tadi kan, nggak ada henti-hentinya. Wah, memang kalau bully ini nggak bakal udah gitu. Iya, ada habisnya. Nggak ada solusinya. Kayak sampai udah jadi korban pun tetap dibully juga. Gitu. Saking kan parahnya. Iya. Kalau dari kalian pernah nggak sih kalian melihat atau merasakan juga dibully kayak gitu di lingkungan kalian atau zaman-zaman kalian sekolah atau sekarang kita juga sebagai mahasiswa di perkuliahan gitu. Pernah nggak sih? Nah, apalagi kalau zaman-zaman masih sekolah Kalau gitu. zaman sekolahnya tuh paling lumayan pas SD itu. SD. Iya. Itu gimana masalahnya? Masalahnya itu kan saya punya kekurangan, saya darah manis. Dulu di Sumatera Utara tuh sekolah nggak pakai jilbab kan, literally dia pakai rok pendek. Jadi otomatis bekas-bekas luka saya akibat darah manis itu kelihatan. Saya diejek-ejek gitu. Tuh sekecil luka aja udah jadi bahan bulian. Iya. Itu Kata-katanya nyakitin kalau misalnya ngejek-ngejek gitu. itu apa contoh bulian itu macamnya verbal atau Kayak dikata-katain Oh. doang, nggak sampai dipukul-pukul nggak. Cuma literally yang ngomong aja. Jarang sih memang kalau kayak gitu tuh dipukul-pukul, paling keseringan itu bully itu memang dari verbal ya. suara ya ngomong Iya. asal ngomong nyakitin Tapi hati. emang omongan tuh lebih parah daripada kita dipukul gitu ya kan. karena nyusul di hati Kalau loh. bisa berkelanjutan juga. Kalau sakit di fisik tuh ibaratnya masih ada obatnya. Kalau sakit di hati emang ada obatnya. Iya. Udah. Nambah pikiran juga. Iya. Kita jadi nggak percaya. Itulah dari situ bisa memicu tadi bunuh diri. Nggak bisa ini kan ngontrol diri sendiri karena bullying Kita- tadi kan ejek-ejekan orang kita tadi. juga gara-gara itu jadi nggak pede. Iya. Gak percaya diri. Itu masalah Nurul Azhara tadi berselang berapa tahun atau itu kan SD ya Selama dari kelas sekolah berapa? SD aja. Ya sampai kelas 5 ada. Itu dari kelas 1. Nggak dari kelas 1, mulainya tuh ya semenjak kita udah bisa berpikir aja. Dulu ya enjoy aja kayak ya berkawan-berkawan gitu, nggak ada ejek-ejekan. Cuman kayak itu memicunya karena akibat satu orang. Jadi yang lain tuh ikut-ikutan. Sampai berkelanjutan ke kelas selanjutnya. Jadi Jadi dari kita sendiri kalau saya sih lebih merasa didiamin aja gitu ya. Itu bullying apa nggak ya? Iya, itu Bullying juga? Iya, itu kalau Nggak ya kalau dikawan. kamu Iya, kita kayak merasa di lingkungan tuh kayak merasa didiamin, nggak dipeduliin, nggak dikawanin gitu kan. Itu bullying juga ya? iya termasuk bullying. Jadi kan kita juga kepikiran juga ya, aku nggak ada kawan gitu kan. Jadi kan sedih juga kita kayak gitu ya. Iya. Itulah yang saya alami ya, didiamin. itu satu kelas. Mungkin karena ini ya, karena kita juga pendiam, nggak ngajak ngomong, jadi kan ini Orang nggak segan nggak ada yang memulai gitu, sama-sama diam. Ya udah Kadang gitu. kita kalau misalnya punya kelebihan aja kita bisa didiemin. Kalau misalnya kita Kayak iri lah ya kan Iya. sama kelebihan Iya. kita. Sama kayak kasus sih yang mahasiswa tadi kan dia pintar kan? Oh iya. Dia pintar, cuman karena iri aja jadinya setelah ujung-ujungnya hilang nyawanya. padahal kalau Sayang dilihat-lihat parenting orang tua bagus,
Bahkan di saat anaknya udah nggak ada, dia nganggap pembuli itu anak dia. Iya. Dengar-dengar Karena dia kan seperti punya itu. cuma anak satu doang. Kata ibu itu, anak ibu sudah nggak ada, jadi kamu yang jadi anak ibu. Miris ya lihat apa generasi sekarang. Padahal itu tuh udah setingkat mahasiswa aja masih bisa membuli gitu ya kan. Padahal kan kalau dipikir tuh kita tuh berpendidikan gitu loh. Kenapa harus ada bully-bully gitu kan? Tapi ternyata dengan kita berpendidikan itu Tidak menjadi penghalang untuk bully. iya benar-benar banget. Menghentikan ini apa? Bullyingnya. Itulah ilmu tinggi pun nggak menjamin akhlak kita bagus. Iya. Ya kan? Itu kan karena tidak menggunakan ilmunya dengan baik. Salah guna lah, salah penggunaan. Kalau misalkan dari kita nih pernah nggak sih ngelihat temen kamu atau tetangga-tetangga kamu gitu kayak dibully atau dikucilkan gitu, pernah? Kayaknya bullying ini lebih sering terjadi pas waktu kecil ya, pas SD, SMP gitu kan. Saya cuman pernah lihat teman saya, mungkin apa ya, anak cowok kan sering kan ganggu anak cewek, iya itu, biasa gitu. kejar-kejar lah, apalah, usil-usil lah, itu yang saya sering lihat, sering diganggu kan. Jadi kan anak cewek nanti apalah ini kan kita sebagai cewek juga risih kan digangguin kayak gitu kan. Kita kan mau hidup aman-aman, hidup damai, bukan diganggu-ganggu kayak gitu. Itu yang saya lihat di waktu sekolah SMP. Cewek diganggu sama cowok kayak gitu. Itu di sekolah, zaman saya sekolah juga pernah sih. Yang kayak mana tuh? Jadi aku ada temen tuh cowok satu orang yang memang kayak gitu. Dia memang kayak aneh gitu. Suka jahilin orang. Enggak Anehnya gimana? aneh, makanya dia dibully gitu. Kok Cowok dari ini aneh ya? Gitu, aneh gitu. Aneh. Ketika lakunya. Heeh. Kayak nggak orang-orang pada umumnya ya. Berbeda lah intinya ya. Oh, dia Jadi nggak temen Jadi itu berarti ini cowok nih yang beda ini. Yang bully juga cowok. Oh, cowok sama cowok Dia juga, cuma iya, cuma gitu. kata-kata doang, tahu? Sampai kan dipukul sapu. Aigoo. Hmm. Jahat kali. Itu waktu kelas 3 SMA itu. Itu nggak ada laporan dari untuk Enggak, guru. karena memang Lapor ke BK. enggak ada. Karena memang dia pun fine-fine aja. dia kayak gitu. Terima aja. Jadi kayak emang udah biasa kayak gitu ya. Mungkin ya dari zaman dia sebelum-sebelumnya juga Tapi kan nggak kejadian kayak komik nggak di sampai kayak gitu lah. kan. Jadi kami selesai semua tamat sekolahnya. Dia juga selesai sekolah SMA-nya. Mungkin dia ngerasa kayak ini udah makanan sehari-hari. Emang dia pun udah wajar ya dengan sikap aneh Udah dia biasa. tadi ya. Udah biasa digituin. Iya. Udah. Sebetulnya juga kita pun nggak boleh kalau udah nengok dia. Memang dia ngerasa udah biasa, tapi seharusnya kan kita Sikap nggak kayak kita, gitu. Kita sebagai teman yang menyaksikan. Berarti kan nggak ada rasa peduli ya, kayak gitu kan. Kami juga marahin loh si pelaku ini, cuman Bandel. Iya, emang kalau bisa dibilang Jadi ulangi. Dan kita juga sama-sama teman kan, nggak mungkin ada hak yang lebih tinggi untuk memberhentikan si teman tadi untuk bully si teman yang ini tadi. Makanya berkelanjutan kayak gitu. kalau dari Alda sendiri pernah nggak? Kalau ngalami sih nggak pernah, tapi kalau lihat teman tuh pernah. Dia tuh kan anaknya diam kali, sering kayak nyudut di belakang, nggak mau ngomong, nggak mau main, jadi kayak sering digarain. Pernah tuh dia pas SD kan, pernah ngumpul tuh di celana. SD. Iya, ngumpul Dan di celana. pasti dari situ diejek-ejek sampai seterusnya kan. Akhirnya kayak ngumpul celana udah besar bareng cowok gitu kan, kayak kasihan gitu, jadi dia kayak ngurung. Iya, malu gitu. Nggak mau dia kayak dikawani gitu, kayak kasihan. Ya. Apalagi SD kan belum kayak ngerti mau bilang dia mau ke kamar mandi. Yang penting dia udah keluar gitu Iya, aja. itu Nggak kalau bisa nggak tahan salah kan? kelas 5. Iya, kayak dia memang pendiam kali anaknya. Saking diamnya, dia mau pipis juga dia nggak bilang gitu loh. Ya kayak kami kelas 2 SD lah kan, jadi ada anak baru datang. Terus ya namanya anak baru, kita pasti caper kan buat ngawani. Tapi iya, si iya. anak baru ini diam aja. Tapi kami tetap caper buat ngawani sama dia. Tiba-tiba dia nangis. Kami tanya kenapa nangis, kami bilang kayak gitu. Pas dia berdiri, rupanya berak. Sumpah.
Ini lebih parah lagi ya, semua yang keluar kayaknya. Pas berak. Nah dari situ kayak Langsung ini. dia aja cewek bilang berak, dia berak di celana. Pasti nggak dikawani kan? Parah. Kan tadi hal kayak gitu aja. Sesimpel berak. Jadi dia kayak takut mungkin Iya. untuk berteman kan gara-gara Malu. malu. Apalagi dia anak baru. Rupanya Gitu. kasusnya langsung berak. Tapi ya cara untuk supaya menghilangkan yang hal-hal ngejek-ejek itu kayak mana itu ya? Nggak bakalan Itu hilang. Bisa. Kalau memang mau dari anaknya tuh Iya. kayak gitu ya kayak gitu aja. Ya itu tergantung pribadinya lagi. Kalau memang dari diri dia tuh mau membuli, orang nggak ada salah, orang nggak ada ini pun bisa juga dia dibully. Kayak emang udah hukum malamnya gitu ya kan? Emang udah pasti Iya, ada. iya, Itu udah pasti. Jam gini aja Tapi kan ada bully. pas waktu SD ini kayaknya nggak terlalu parah kan? Nggak sampai Iya. memicu. Karena masih anak-anak, belum ngerti. Nggak terlalu parah, kayak udah hal-hal biasa lah. Mungkin pemikirannya ya udah. Heeh. Palingan bilang kok nanti sama mama aku. Iya, Bilang kok namanya sama masih aku. anak-anak kan. Tapi kalau ini kan ibaratnya kita udah berpikir, kita mau ngadu pun kayak jadi nambah beban orang tua. Dari Zahranya sendiri lah kan, pengalaman melihat dibully atau telah merasakan dibully apa ada nggak? Ya, alhamdulillahnya nggak pernah gitu Iya. yang namanya dibully. Tapi kalau ngelihat teman gitu kayak sering gitu. Ada satu kasus waktu kami SMA itu memang ada teman kami tuh perempuan, dia tuh kayak memang apa ya, Beda. agak beda dari kami, tapi dia masih bagus-bagus aja. Ya namanya perempuan kan, sekolah itu mau kelihatan cantik, Iya. mau kelihatan menarik gitu kan. Namanya Pasti. cewek. Iya, namanya cewek kan, dia mau make up gitu sedikit pakai bedak. Dan ada guru Iya. waktu kami lagi baris itu, dia tuh kayak gurunya tuh bilangin dia tuh di barisan gitu kan, posisinya kami lagi rame gitu kan, Iya. baris mau apel. Terus tuh gurunya bilang kayak gini, kuat-kuat, kita kasih nama dia Sri lah gitu Iya, kan. Sri. Sri, kamu kenapa kayak gini pakai bedaknya? Kamu mau iniin siapa? Mau kayak mana ya? Mau Mau kayak sekolah atau istilahnya tuh laki mau gitu. TP-TP gitu. Mau TP-TP sama siapa? Tapi kan sebenarnya ya kalau kita mau pakai bedak sedikit ke sekolah itu kan nggak apa-apa ya kan, Iya. untuk kelihatan fresh. Iya, gitu kan. yang penting jangan minor kali Iya, lah ya kan. Ini tuh nggak sampai yang minor, ini tuh kayak sampai ini tuh kayak biasa-biasa aja. Iya. Cuma memang dia tuh makainya tuh kayak agak di sininya agak cemong sedikit, nggak ngeblend Itu gitu kelas kan. berapa tuh? Itu kelas berapa ya kami? Sebenarnya dia tuh udah kayak dapat perlakuan yang kurang bagus tuh dari awal kami masuk SMK. Tetapi yang makin lama dan yang paling saya ingat itu ya waktu guru itu kayak itu kan udah di depan umum Iya, gitu loh, memalukan dan dia ya. itu seorang guru. Hmm. Kayak dia marahnya di depan kami, dia kayak nunjukin yang nggak bagus gitu kan depan kami, kayak dia ngata-ngatain entah apa, saya lupa pastinya tuh dia ngomongnya apa. Yang saya ingat tuh dia cuma bilang, kamu mau TP-TP sama siapa yang mana, kayak gitu. Itu kan kayak buat dia tuh jadi Nggak pede. ya jadi jatuh down gitu kan. Apalagi dia langsung kayak Jadi kayak mana diam sikap aja. dia tadi? Iya, Apalagi disaksikan sama banyak orang. iya, itu lebih orang malu itu ya. posisinya kan lagi rame, orang tuh lagi ya nengokin kami, nengokin ke Iya, arah iya. barisan pas Jadi kami pusat jadinya. perhatian lah gitu. Iya, itu kan kayak gitu kan malu gitu kan. Apalagi itu kami udah kelas 3 dilihat sama adik-adiknya Iya. gitu kan. Kakak kelas kan gituin sama guru tadi kan, jatuh lah harga Harga diri diri, kan iya. sebagai kakak kelas tadi. Itu kayak mana tuh? Kan udah dibuat kayak gitu. Apa ya, pemicu apa dia nanti apa kedepannya setelah kejadian itu, kayak dia jadi pendiam kah atau Enggak sih, dia tuh enggak jadi pendiam, cuma memang kayak mana ya, kebetulan karena mereka ini orang Batak ya kan. Iya. Mereka tuh kayak kan kalau sama marga gitu kayak ada saudara atau sama marga itu bersaudara. Jadi karena si guru tadi tuh saya nggak tahu lah ya kan kayak itu saudara marga mereka tuh kayak mana. Dia tuh kayak tetap ini aja gitu, kayak fine aja sama guru tadi. Dan guru tadi pun saya nggak tahu ya sebenarnya dia tuh
bercanda, tapi bercandanya tuh nggak sampai kayak gitu lah. Bercandanya nggak bisa dinormalisasi. Iya, nggak bisa iya benar. Ya kalau Kayak bercanda minimal ya di kelas ya, kalau ada kita jangan pas lagi rame-ramenya. Ini emang memalukan muridnya nggak sih? padahal beberapa hari yang lalu sebelum kejadian itu, Iya. kami tuh di sekolah tuh ada di sosialisasi, kami dipilih beberapa orang murid dan gurunya itu semua. Kami disosialisasi untuk jangan ada bully lagi di sekolah. Bahkan kami sampai tanda tangan, ada banner itu di sekolah kami kalau sekolah kami itu anti bully. Dan kelang dari beberapa harinya kejadian itu terjadi dan yang ngelakuin guru. Iya. Gimana coba ya kan? Langsung dia ngasih contoh yang baik, malah contoh kayak gitu. Yang melanggar Iya. kurang ini ya, kesepakatan dan kerjasama dari kedua belah pihak. Memang kayaknya memang dari jati diri gurunya itu aja yang nggak bagus gitu loh, bisa dibilang. Mungkin dia mau kayak gitu, mungkin mau caper juga itu. Iya, Gurunya kan. Iya, kerjanya gitu ya. mungkin Iya. Mau cari muka bahasa. Dia mau cari muka. Tapi cari muka dia tuh Salah. salah Salah kali. kali. Dia ngejatuhin harga diri orang di depan orang rame. Kalaupun kita mau bilangin itu boleh, tapi ya pas kita berdua, pas berdua Atau panggil orangnya, kan? Ditarik gitu kayak bilang, bedakmu dirapiin gini. Kalau dia bilangnya berdua, itu mungkin bukan jadi bully jadinya ya kan. Mungkin ya Menasehati. namanya guru nasihati anak muridnya gitu. Tapi kalau di depan orang rame ngata-ngatain itu pakai bahasa-bahasa yang seperti itu, kan udah jatuhnya Iya. pembulian gitu. Pantas sih seorang guru kayak gitu ke muridnya kan. Iya. Untung si muridnya pun memaklumi ya, nggak terlalu mempermasalahkan. Iya, syukurnya itu. Bahkan saya yang ngelihat, saya yang sakit hati. Iya. Saya sampai bilang sama ibunya, Bu, ibu harus sekali bilang kayak gitu sama dia. Kayak respon guru. Apa respon guru? Yang gurunya bilang kayak gini, ya Zahra lihat aja, bedak dia ini. Ya kan gak mesti dibilang kayak gitu loh Bu. Zahra bilang kayak gitu kan. Habis itu, ya kamu lihatlah kayak gini dia, kata itu. Kan saya bilangin ya untuk yang bagus biar dia nggak kayak gini. Saya mau bilang apa lagi? Nggak mungkin kan saya debatkan juga guru di depan Kita saya juga nggak ada berani. adab. Kita juga pakai adab. Kita nggak ada masalah, jadi ada masalah masih dia. Iya, jadi adalah saya diam aja. Antisipasi, ya. Saya bilang, saya cuma bilang gini sama si Sri tadi, udah Sri biarin aja sama itu. Tapi memang si Sri ini pun agak-agak centil gitu mungkin orangnya ya. Jadinya dia kayak mungkin dia udah centil pun terus tuh sama ibu ini pun dia kayak ngerasa karena saudara tadi dia tuh kayak nggak ini, tapi yang sakit hati tuh saya gitu loh. Karena ngelihat dia kayak gituin di depan orang ramai gitu kan. Berasa malunya ke kita kan. Jatuh harga dirinya. Ya apalagi misalnya dia deket sama kita, barisannya deket sama kita. Ya itu persis di belakang saya. Yang ada dia ditengok, kita juga merasa ditengok. Jadi apa? Sumber pandangan utama lah di situ tadi kan. Pusat perhatian. Kalau misalkan saya juga pernah sih kayak mana ya, dia tuh memang caper gitu. Di kelas saya juga ada satu lagi, ini perempuan, dia tuh memang caper. Sampai pernah waktu itu kita lagi upacara pas kelas saya juga yang bawa upacara itu. Oh iya. Nah, jadi dia kedapetan bagian baca apa waktu itu ya, pokoknya samping protokol gitu. Saya lupa waktu itu dia baca apa. Nah selesai upacara itu dia tiba-tiba kayak jatuh ke bawah gitu. Terus kita kan kaget kan, Pingsan? kenapa? Enggak, Kayak ya tiba-tiba jatuh aja. kayak orang kesurupan. Iya. Tapi begitu dibawa ke UKS fine-fine aja gitu. Jadi kan kita kayak ngerasa dia tuh kenapa sih gitu kan. Caper Main-main doang nggak sih gitu kan. Buat bikin orang panik kan, Iya, kesel kayak perhatian gitu. Pas dibawa ke kelas, abis itu dia kayak waktu itu pelajaran IPA, baca buku, terus tiba-tiba dia kayak nangis gitu. Padahal dia sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya, fine-fine aja. Jadi kan kalau misalkan kayak gitu kan kita juga ngerasa dia kenapa sih gitu. Iya. Ya pasti kan dia jadi juga. Maksudnya apa gitu udah jatuh tadi ini nangis lagi, maksudnya apa? Ada aja lah drama Iya. dia gitu ya kan. Jadi ujung-ujungnya itulah pemicu dia jadinya diejain dengan dia kayak gitu. Kayak serupan Dia jadi Serupan. soalnya kan gue juga kayak
upacara pingsan dia kan. Terus tuh masuk UKS, tiba-tiba ketawa sendiri. Kan saya kayak yang jaga UKS tuh kan, manggil gurunya. Itu kejadian pas SMA tuh. Kenapa nih bu guru? Kayak ngomong sampai siapa namamu gitu-gitu. Padahal kayak nengoknya tuh kayak enggak gitu kayak dibuat-buat. nggak meyakinkan, Ya. ya. Jadi kayak dia laki-laki tuh kan. Iya ada kesurupan tuh, awas nanti kena surupan gitu. Kayak dia lewat nanti, awas ada setan gitu. Itu Ih, memang parah, zaman kan? SMA. Oh SMA. SMA. SMA juga. Terakhir kelakuannya sendiri ya buat dia dibully. Yang seharusnya nggak, yang tadinya nggak dibully jadi dia minta dibully emang. Terakhir dia diantar pulang. Saya juga sendiri yang antar pulang waktu itu ke rumahnya. Kayak mama sampai rumah mamanya. Kenapa? Oh ya Allah, kenapa lagi kayak gitu? Iya. Ada banyak drama. Saya pengen banget ngomong kayak gitu ke orang tuanya. Oh, berarti sebelumnya tuh dia pernah kayak gitu juga. Oh. Berarti emang nggak Berarti sekali dua sering. kali. Kadang bullying juga menimbulkan diri kita sendiri juga kan, diri orang Yang menimbulkan iya, bahan bulian tadi iya. kan. Iya. Kayak ini contohnya tadi kan. Iya. Tapi Jadi- memang meskipun ya seperti itu, ya bullying itu tetap nggak boleh. Bullying itu tetap nggak Walaupun boleh. dari diri sendiri ya. Walaupun diri sendiri nih yang memicu untuk orang ngebully gitu kan, tapi yang tetap nggak boleh. Kita nggak bisa normalisasikan ngebully itu boleh gitu loh. Tapi emang Tapi ada yang memicu. Iya, tapi biasa udah lah. Lagian pun bullying nih nggak bakal ada habisnya, Iya. nggak bakal berkelanjutan. Ya kecuali memang manusianya itu semuanya pada berubah, kesadaran diri lah gitu kan. Kalau memang sadar nih, udahlah nggak usah. Kalau semua orang berprinsip seperti itu, udah diem aja. Mungkin bully itu nggak ada, tapi nggak mungkin juga. Kesadaran. Kita tuh masing-masing tuh kan pasti beda gitu kan manusianya. Kita nggak bisa nerapin satu kecuali memang dia tuh mau berubah gitu. Semua orang pasti beda-beda. Iya. Dan nggak semua orang itu pasti akan sadar diri. Kalau dia tuh ngebully kan? Iya. Iya. Ya dia tuh. Mana ada aku mulai aku cuma bilangin kayak gini. Iya. Soalnya kita kan bilangnya ngebully. Tapi bagi yang dibully itu kayak kok digituin kan gitu bikin dia overthinking gitu kan. Syukur-syukur itu nggak sampai ke dampak yang parah gitu. Iya. Dampak yang serius. Misal kayak tadi bunuh diri Iya, itu. bunuh diri Iya. tadi. Itu emang fatal kali ya. Sampai bertubi-tubi lah kita bilang kan. Rasanya kayak udah capek kali dia nggak Iya. sih kayak ngadepin orang ngomong kayak gitu. Kan dia kayak mau ngakhiri dirinya sendiri. Pembuli itu pasti mikirnya, mana ada aku kayak gitu. Aku kan jadinya mau bercanda aja, Iya. dianya aja yang Iya. lebay. Iya. Niatnya bercanda itulah yang Iya. bisa juga memicu Dia juga bullying pasti tadi. bilang, dianya aja yang terlalu baperan. Sekarang tuh orang-orang berlindung di kata baperan, alay, lebay gitu pokoknya. Caper kan? Padahal dia di posisi kayak gitu pasti juga nggak terima nggak sih? Ya, Ya ya jelas. pasti. Siapa yang Siapa? terima di Iya. gituin? Kasus Timothy juga waktu itu dia pernah punya ini kan rencana kuliah Oh, semester iya. 2 atau 3? 2 dan 3 kan? Iya, sampai 2 semester. Iya, iya. Berarti ini Pertama, posisinya mencari Timothy kawan. ini umur apa semester berapa dia? Semester 7 dia sekarang. S1. Iya. Lagi skripsian, baru 2 kali bimbingan sama dosennya. Iya. Dia pernah punya rencana di semester 2 sama 3. Yang pertama nomor 1 itu mencari teman. Dia tadi. Berarti kan dia selama kuliah Iya. pernah dikawanin. Iya. Jangankan selama kuliah, apakah SD, SMP, Ya, SMA? mungkin sebelum kuliah juga itu memang dia Iya. susah punya kawan gitu ya kan. Jadi Makanya di list dia itu Baru iya, punya kawan. Iya, baru itu Itu dia kayak- mau tapi itu pengen ini beranikan diri untuk mencari kawan. Tapi kan itu dia cuma sampai semester 3 aja ya. Iya, mencari Mungkin kawan. 4, 5, 6, 7 dia Udah udah mulai ada pop. kawan, terus timbul bully yang kayak kemarin gitu. Itulah pentingnya kita Apalagi dia kan nggak pilih-pilih kawan ya kan. Apalagi semua walaupun kita beda-beda ya tetap kita temenin gitu karena kan kita berjuang sama-sama Iya. jauh dari orang tua. Jadi memang benar-benar butuh dukungan aja, bukan cuma dari orang tua aja, dari kawan juga bisa. Lingkungan yang mendukung. Iya. Tapi juga butuh keterbukaan nggak sih supaya si misalnya kita nih dibully kan butuh keterbukaan untuk cerita nggak dipendam-pendam. Jadi kalau dari pendam-pendam itulah yang dapat memicu tadi bunuh diri tadi. Mungkin dia itu nggak punya tempat cerita. Dia mau cerita kalau memang sedangkan dia aja kayak nggak punya teman kan dia Takut kan nggak
nggak sih dia Iya, cerita orang karena dia tuanya kayak ya. gitu? Ya, kita nggak tahu. Jarang Mungkin lah. dia mungkin biasanya orang yang dibully dan orang yang kayak gitu tuh dia nggak mau cerita sama orang tuanya. Dia Jangan mungkin ada musuh. mungkin dia tuh Kayak naruh beban lagi nggak sih kalau naruh cerita beban gitu ya? lagi Sedih nggak sih mau anak cerita gitu? sama kawan, mungkin dia nggak ada kawan dan mungkin dia nggak Kalau nggak diceritakan percaya. sama kawan nanti mungkin makin tambah Iya. dibully. balik gitu. Iya, Iya. iya. Jadi itulah yang dilakukan cara-cara Ya udah putus asa kali putus mungkin asa ya. dengan cara yang Lantai 2 Tidak tempat sih seharusnya kemarin. lantai 4. Lantai 4. Iya. Dengar-dengar sih ini kan pas itu masih selamat, masih ini hidup pas itu sempat dibawa ke rumah sakit. Baru Jadi meninggal. orang tuanya nanya sebenarnya dari lantai mana sih jatuhnya. Sempat dia jawab dari lantai 4 Mi dia manggilnya kan, Umi. Mami ya, Mami. Ya udah sampai situ dan orang tuanya belum sempat nanya faktor apa yang membuat dia sampai bunuh diri itu. Nggak sempat nanya ke anaknya. Akhirnya udah wassalam. Jadi bisa ketahuan kalau dia bunuh diri itu karena dibully, karena dia stres, karena dia dibully. Tahunya dari mana itu? Dari ini sosmed itu Yang grup itu ada kawan-kawannya. tapi kata Katanya ada kayak udah mati belum dianya gitu. itu kan yang sesudah dia jatuh dari lantai untuk sekarang Iya. ini pun masih diselidiki apa faktornya Iya, belum terdapat, belum terdeteksi. belum Oh berarti karena isi chat itu udah kesebar, jadi orang-orang Mengira dia yang pembuli. Iya. Jadi orang-orang bilang itu Padahal- karena dia dibully. Gitu. Padahal mami dia sendiri aja bilang orang-orang yang bully itu termasuk orang-orang bodoh. Bahkan mereka tuh sebenarnya nggak kenal sama Timothy. Iya, Ikut-ikutan Yang aja. iya. Bahkan ketua BM gak sih waktu itu apa yang ngebully? Ada Yang siapa? Timothy tadi? Artikelnya. Mereka tuh aja nggak ngebulinya karena nggak kenal Timothy, tapi Nggak kenal soalnya Dituduh bully, ini. ya kan? makanya mamanya bilang melakukan hal yang bodoh nggak seharusnya dilakukan. Banyak ya di sosmed tuh timbul-timbul bullying, mulai dari yang terkecil hingga orang dewasa, selalu itu nggak pernah ada Memang hentinya. bullying ini tuh nggak pandang umur, nggak pandang Nggak pandang. tempat, nggak pandang siapa. Kalau memang dah dasarnya tuh mau bully ya pasti dia pembuli. Iya. Mau keadaannya kayak mana pun kalau memang dia mau bully, ya udah Iya, memang pembuli aja. Gitu. Apalagi juga ada yang menyalahgunakan jabatan orang tuanya untuk membuli orang. Oh iya. Nggak tahu, cuman dia anak siswi SMP. SMP. Dia sampai kayak mukul-mukul gitu. Iya. Dari jabatan tadi. Karena mamanya orang Ada- tuanya kepala iya, sekolah ada kepala tuh, sekolah. dia jadi kayak sok-sokan mau leluasa di sekolah itu. Oh, jadi penguasa. Masa dia kayak macam dia yang punya soalnya tuh. Iya. Dia gimana tuh? Nggak tahu, cuman kayak dapat kekerasan fisik. Dari teman-temannya. Enggak, Dia ya, kayak iya. ngapain? Anak ini yang mentang-mentang Anak orang sekolah. tuanya anak sekolah jadi Dia seenaknya. seenaknya mukul-mukul teman-temannya gitu ya. Berarti dia pembuli lah. Iya. Ya itu tadi dia menyalahgunakan kekuasaan orang tuanya. Dia ngiranya nggak apa-apa lah orang ayahku di sini, misalnya ayahku Iya, di sini bisa kepala sekolahnya, bisa diselamatkan. iya, masih gitu bisa ya. diringankan kan sekolahnya ayahku yang megang gitu. Dia pasti ngiranya kayak gitu. Akhirnya dia dapat sanksi enggak? Dapat. Dibawa ke kantor polisi. Orang tuanya gimana ya? Kira-kira? Bahkan tahu nggak sih yang anak dari Palembang ya, laki-laki yang dibully yang dibilang makin narkoba sama gurunya, padahal tes Oh yang viral yang di TikTok itu loh yang Iya. Sampai orang sampai orang datang tuanya ya. harus ada bukti ini sama polisi datang. Sampai- Itu gurunya nggak terima kan? Iya. Dia nggak bully, saya nggak bully katanya. katanya ya apa boleh itu nggak bully, itu kan termasuk bully, dia udah mempermalukan orang yang nggak melakukan itu. Iya. Sampai trauma Fitnah. kena mentalnya kayak dia tadi takut. Iya. Takut dia. Ya, Lagi-lagi guru yang ngelakuin. Iya guru. Kita nih sebagai calon-calon guru masa depan ya, Iya. perlu sekali untuk paham
menghindari hal-hal kayak gitu. introspeksi diri, Iya, membenah diri dengan sebaik-baiknya. sebelum kita membenahkan Ya diri cukup kita. cukup yang udah terjadi biarlah terjadi, jangan sampai kita menerus hal yang terjadi Ya, itu kita, lagi. kita harus putus rantai bully Iya. itu kalau bisa tuh ke depannya ketika kita Baik. sudah jadi kita jadi guru ya kan, kita bisa tanamin ke anak-anak murid kita, jangan bully gitu. Menerapkan Bukan cuma apa ya, kita harus tanamkan juga empati sama anak-anak kita nanti. Karena kadang ini ada nih kawan dia yang bully, kawannya nengokin aja, Iya. kan nggak ada empati gitu rasanya. Ini kan kelihatannya rasa kan. empati. Malahan ada yang sampai dibilang udah buat aja jadi Iya, malah mendukung mendukung, temannya mendukung. Iya. Bukannya ditolong yang dibully, dia malah ngikutin. Ada juga yang diam aja. Itulah pentingnya kita nanti itu kayak nanamin rasa empati ke anak-anak murid kita nanti. Kalau dia Melihat teman. melihat yang seperti itu juga harus segera dicegah, harus kita tolong gitu. Gitu sih Membimbing anak bangsa. Iya. Biar putuslah mata rantai bully ini. Kita mulai dari hal-hal yang terkecil Iya. dulu seperti itu. Dari anak didik di kita sendiri lah. Sebenarnya ya. nggak harus kita juga sebagai guru, tapi penting juga peran orang tua di Iya, rumah. benar sekali, peran Ya, orang tua. kalau peran orang tua Kurang mendukung, minim, ya Karena kan anak kita juga di sekolah cuma berapa jam, selebihnya Iya. mereka di rumah gitu udah ya di kan. luar tanggung jawab kita kalau di luar sekolah. Tapi memang orang ngiranya itu kalau misalnya membuli apa ya, kalau misalnya ada yang kasus pembulian lah gitu, tapi pasti yang tanya ini pertama sekolah di mana, iya kan, pasti kayak gitu. Jadi kayak rasanya semua ini tuh Salah di tanggung jawab guru. sekolah. Iya, kalau nanti kita udah tanamkan ini tuh kayak gini nah nggak boleh gitu, tapi Itulah lingkungan dia di rumah itu lain sama lingkungan di sekolah. Kita mau kayak mana lagi coba gitu ya kan. Tapi yang disalahin Menetralkannya tetap kan. sekolah di mana. Kalau udah sekolah pasti kaitannya dengan gurunya. Gurunya siapa gitu kan. Terus nanti pasti bilang, oh pantesan orang gurunya aja kayak gitu. Kadang kan ada orang yang ngeklaim kayak gitu sekolahnya gara-gara gurunya. Apalagi kalau misalnya tuh sekolah-sekolahnya itu tidak terlalu terkenal ya kan, kayak sekolahnya tuh ya biasa-biasa aja gitu. Malah ada yang sekolah misalnya kayak, oh ada juga pembulian sekolah itu, kirain sekolahnya bagus-bagus aja. itulah pandangan orang tadi ya. Beda-beda. Karena bully juga ini terjadi kan karena lingkungannya juga yang buat dia kayak gitu nggak sih? Lingkungannya yang kurang mendukung, pertemanannya yang kurang buat dia senang. Jadi kan dia buat tindakan yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Biar ada kesenangan ya kan. Iya. Iya bisa juga kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang Iya. kayak orang mau bully ini ya biar ada bahan aja. Kadang Iya. nanti orang itu diam aja gitu kan. Kayak kita kayak gini kan, ngumpul, kita diam-diaman. Tiba-tiba kayak ada kadang satu orang tuh bikin candaan tapi kayak ngata-ngatain fisik Iya. kita, ngata-ngatain apa gitu. Biar ada bahan obrolan. Padahal bagi dia itu kayak- hal yang menyenangkan bagi Iya. dia. Sedangkan yang diejek tadi Iya, mungkin dia nggak bakalan bilang karena ya kayak mana namanya kawan. Nanti Palingan kalau nanti dia kalau dia bilang kalau dia tuh sakit hati, nanti dibilang baperan. Iya. Dia pasti dia diam aja gitu. Tapi kalau diam aja, pasti hal itu akan Iya, berkelanjutan. memang Hmm. bakalan berkelanjutan. Jadi gimana tuh solusinya? Ya pentingnya kita ngejaga lisan kita ya. Sama Mikir dulu siapapun. kalau mau Iya, nyakitin apa ngejaga asal ceplos. karena nggak semua orang bakal terima sama omongan kita. Bahkan kita mikirnya, kadang kita mikirnya orang itu tiba-tiba diam, aku habis ngapain ya? Kenapa aku tiba-tiba didiemin? Perasaan aku Introspeksi diri. ya, perasaan aku habis ngomongin kok tiba-tiba didiemin gitu. Itu bisa juga dipicu gini karena yang si pembicara itu dia ngomongnya tuh kan cuma bercanda. Iya, gitu. dia ngeklaimnya bercanda, kaunya cuma aja yang terlalu bercanda, baperan. gitu. Aku nggak nyangka kalau kau bakalan sakit hati. Pasti dia kan kayak Iya. gitu juga kan. Tapi itulah memang pentingnya tuh kita tuh ya kalau sekiranya itu hal bisa bikin orang sakit hati, udahlah mending diem aja, nggak usah berbicara gitu. Kita tahan-tahan Pikir aja, dua gitu. kali lah ya Iya, kan. kalau Sebelum berbicara itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Nah terus ada lagi di sekolah SMA dulu kemarin itu, dia beda lah dari kita. Ibaratnya dia berkebutuhan khusus anak spesial, tapi nggak anak spesial yang pada umumnya, dia masih sampai tiket. Dia kena bully karena dia nggak ada temennya, dia asik sendiri gitu. Dia kena bully kayak Tapi rata-rata memang kalau anak-anak spesial tuh memang sering kan kayak gitu. Iya, anak-anak yang seperti udah itu pasti kan. Iya. Jadi mainan Lagi anak-anak. Dan lebih lucunya dia satu kelas loh sama adiknya. Kami satu kelas, tapi adiknya tuh kayak udah biarin aja, adiknya aja ngebiarin, nggak gitu. peduli. Iya, jadi orang-orang yang ngebulinya kan Makin iya, menindas. pasti mikirnya Adiknya aja nggak peduli. iya, bener. Apalagi orang lain. Dia udah Lebih ditindas. nggak peduli lagi. Iya. Lebih ditindas terus. Berarti itu memang dari keluarganya juga dia tuh udah kayak gituin mungkin. Iya. Makanya adiknya tuh sampai kayak gitunya. Masa seorang adik lihat kakaknya Iya. atau abangnya tuh di kayak gituin, masa dia tuh kayak nggak ngerasa, iya apa kalian gitu loh, ini kayak membela abangnya. Kalau emang ada rasa peduli, mungkin dia dibilang sama orang tuanya kan. Jadi orang tuanya pun bisa datang ke sekolah. Bahkan adiknya sampai bilang kayak gini, udah biarin aja, emang kayak gitu dia orangnya, bilangnya sama abangnya. Padahal abangnya berkebutuhan khusus kan, anak spesial. ya seharusnya tuh apalagi kan udah sekelas gitu, seharusnya tuh adiknya tuh kan melindungi kakaknya, Iya, abangnya sama-sama gitu kan. peduli. Tapi mungkin adiknya tuh iri sama abangnya, makanya dibiarin gitu karena lebih sayang lah mungkin karena dia kan kebutuhan Tapi khusus tuh. kalau dibilang untuk Tidak terlalu disayang, enggak sih, sama aja. Dan kalau untuk kepintaran pun ya orang anak spesial kita tahu sendiri lah kayak mana. Reguler lah ya. Nah, dan Pintar-pintar emang banget. adiknya pun kayak gitu juga. Mungkin Tapi kayak zaman sekarang normal. ya Dinormalisasikan. Iya. Kayak gitu kan. Wah, harusnya yang berkebutuhan khusus itu kita jaga. iya, Malah sebaliknya. iya sampai guru Lebih bilang- privat lah gitu kan. sampai dan kasus itu nyampe ke telinga guru, kami dikumpulkan satu kelas di BK. Ya, Kelas. ya. Akhirnya? Terus ditanya siapa yang ngelakuin, ditunjuk lah satu-satu sama dia. Habis itu kalian ini kenapa? Seharusnya kalian yang melindungi dia, bukan kalian yang iya, menjatuhkan benar. dia, kata gurunya. Ya mulai dari situ ya mereka bergaul sama yang spesial tadi, nggak ada kayak gitu lagi. Alhamdulillah. Itulah pentingnya untuk kita kasih tahu ke orang yang lebih punya kuasa lah kalau dibilangnya Iya. kan. Kalau kita terjadi di kelas tuh kayak kita bilang aja sama gurunya biar kita tuh dapat solusi, Iya. jangan berkelanjutan. Karena itu nanti bakalan ngaruh ke kehidupan dia ya kan. Mungkin kita nggak tahu kalau itu tuh bakalan ngaruh ke kehidupan dia. Tapi setelah ceritakan seperti itu, jadi kan ketahuan kan. Iya, ada kalau solusinya, iya. ada tindakan yang dilakukan guru terhadap anak tadi supaya nggak berkelanjutan. Iya. Ya kalau emang misalnya terjadi lagi kan otomatis yang ngelakuin ini kan pasti kena sanksi. Iya, karena udah dinasehatin. Ya masa udah dinasehatin dia lakuin lagi kita diamin. Ya otomatis kasih hukuman Kita atau kan udah keluar kasih dari peringatan dari Iya. awal. Pasti pun sebelum ngasih peringatan pasti dibilang kayak gitu. Kalau sempat kejadian ini terjadi lagi, kami sebagai guru harus ngelakuin apa? Pasti dikasih peringatan kayak gitu kan? Iya, betul. Ya kalau dia emang ngelakuin ya udah dia emang berani ngadepin konsekuensinya. Iya, konsekuensinya. Tapi yang saya lihat ya, bully ini emang selalu terjadi dalam sekolah, Iya, dalam dunia pendidikan. dalam dunia pendidikan. Selalu terjadi di situ. Kenapa ya? Kok bisa kayak gitu? Apa hal yang memicunya? Ya, kayak saya tadi karena saya punya kekurangan sendiri. Mungkin karena pertemanannya di situ ya. Karena anak-anak ini rame ya. Satu kelas tuh pasti kan lebih Iya. dari 10 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin karena Latar belakang tadi bisa masalah juga. di rumah dibawanya ke sekolah, ujung-ujungnya ngebully kawannya gitu. Oh iya. Bisa kayak Misalnya dia dimarah nih di rumah gitu kan, pasti kesel apa gimana? Iya. Dilampiaskannya ke sekolah sama Itulah temannya. kenapa seringnya bully-bully ini terjadinya di sekolah-sekolah. Dan terkadang di sekolah ini pun bisa kayak nambah perilaku orang baru. Sebenarnya dia tuh di rumah tuh udah diasuh dengan baik, pola orang tuanya bagus. Tapi karena dia ke sekolah jumpa sama kawan-kawannya dari berbagai latar belakang,
dia tuh bisa ngikut. Iya. Itu lah tadi kita juga memicu terjadinya pembulian tadi. Dia udah Udah balik-balik gitu. Tapi karena ada kawan tadi bawa kebiasaan seperti itu, ya namanya gimana anak-anak di sekolah itu kan pasti dia berkawan. Pasti dia tuh kan anak itu kan copycat ya, dia itu kan peniru. Iya. Pasti dia kayak gitu ya, aku ya boleh gitu. Jadinya dia udah ngikut gitu. Meskipun dia sebelumnya udah tanaman diri orang tuanya itu bagus, tapi karena lingkungan Lingkungannya nggak mendukung, ya. akhirnya terjerumus juga. Jadi kayak mana nih saran untuk kedepannya sebagai penerus-penerus bangsa agar ya setidaknya berhentilah, dapat kita kurangilah sikap bullying ini walaupun kita nggak dapat langsung memberhentikannya gitu. Jadi gimana? Nah, kalau kasus bullying ini kan bukan di sekolah yang benar. Berarti misalnya sebagai orang tua kita harus lebih memperhatikan anak kita. Bagaimana? Iya, peduli, kita tanya sekolahnya tadi kayak mana. Ya, harus ada komunikasi Iya. antara anak dan orang tua ya kan. Terus sama-sama membuka. Iya, jangan pulang sekolah Nggak si orang tua yang bodoh amat, adanya pun lebih bodoh amat kan. Tapi zaman sekarang itulah kayak kebanyakan orang tua sibuk sama dunianya sendiri, pekerjaan. Itulah sampai-sampai anak nggak terus Jangan sempat memperhatiin anaknya gitu ya. itu yang ada Udah lah kalau dari sekolah ini kalau bisa sekolah dari pagi sampai sore. Iya. Ya kalau udah pulang udah kayak gitu. Iya, terus lagi. Itulah kan. Itulah sebenarnya memang harus penting sikap peduli orang tua ke anaknya. Biar anaknya pun merasa dipeduliin, merasa kalau dia tuh ada. Jadi ya anak-anak memang masa-masanya emang perlu Kasih sayang yang lebih Iya. gitu kan. Karena itu juga penting untuk dia ke depannya nanti. Pasti juga dia mikir mau ngelakuin hal-hal yang buruk. Dia pasti mikir kan orang tuanya sayang sama dia, masa dia ngelakuin hal-hal yang kayak Iya. gitu kan. Karena perbuatan dia itu kan juga bakalan ngaruh ke orang tua dia. Iya. Mungkin kalau dia berbuat seperti itu, dia orang tuanya bakalan ngomong juga nanti, orang tuanya bakal dipanggil ke sekolah gitu. Jadi kalau dia kayak ada komunikasi yang baik gitu sama orang tuanya, dia bakal ngejagain kali gimana biar orang tuanya bagus gitu. Kalau dari saya sih kalau dari saya ya, sarannya itu ya kita dari diri kita sendiri sih, kita harus kontrol diri kita sendiri juga, kita komunikasikan dengan diri kita sendiri kalau kita tuh Udah nggak ngelakuin itu. Karena kan hal-hal yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Iya. Hal-hal kecilnya Sepele, itu hal-hal sepele itulah ya kan kita hal anggap kecilnya sepele. itu mulai dari diri sendiri dulu. Kalau kita udah bisa buat diri kita tuh gak ngelakuin itu, mungkin aja nanti kita bisa kedepannya kita bisa mencegah orang. iya, nanti kita bisa ayomi kawan kita kasih tahu Mengajak, kawan kita, kita tuh nggak boleh kayak gini. Tapi kita tuh jangan ngelakuin. Kalau kita ngelakuin, tapi kita bilang sama kawan kita, nggak boleh kayak gitu, kayak sama aja kan. Nanti dibilangnya pula, kayak gitu. Jatuhnya kayak gitu. Iya. Maka dari itu kita kayak diri sendiri dulu lah gitu, biar kedepannya tuh nggak ada lagi terjadi pembulian seperti itu. Kita sendiri kalau kayak misalnya kita pun kalau misalnya kita lah bilang kayak nggak boleh bully tapi kita juga gitu kayak ya udah mending sadar diri dulu. Kayak Tong kosong nyari bunyinya. percuma kita bilang orang tapi kita kayak gitu kan. Kita kan butuh bukti nyata. Bukti nyata. Jangan kayak omong doang. Mending kayak udahlah mau gimana lagi kan masing-masing aja dulu. Kalau kita belum baik ya udahlah gitu kan. Intinya kita udah melakukan Karena hal yang udah baik gitu untuk Yang diri terbaik. kita sendiri. Kalaupun kalau orang yang bully itu kayak ya udahlah stop tuh, jangan kayak ngebully, itu kan gak baik untuk mental kita juga, mental orang yang kita bully, kayak nanti nggak percaya diri. Lebih ininya sih gini ya, kalau kita mau ngebully tuh ingat aja
balikkan posisi gitu loh. Gimana ya kalau aku jadi dia gitu. Iya, kayak gitu kan kita kan Udahlah nggak jadilah gitu. Bukan niat kita, cuman kayak ya kalau kita pikir-pikir lagi aja gitu. Oh, dari kita sendiri gimana? kalau saya sih ya ini kan ini tadi introspeksi diri kan ya kan. Jadi kita juga harus ada rasa peduli kita. Kadang kan kita nih sebagai kawan, teman kan ya udah nggak peduli teman kita yang dibully tadi, yang diejek-ejek, udah diam aja, sama-sama diam. Akhirnya kan lama-lama kan dapat memicu bully yang jadi level tinggi lah gitu ya kan, makin parah lah gitu kan. Karena dibiarkan. Iya, dibiarkan. Jadi kan memberanikan diri kita untuk rasa peduli, bilang kepada apa tadi yang Zahra bilang, tingkat yang apa, jabatannya lebih tinggi lah, kayak guru, apa orang tua, bisa juga kita bilang sama orang tuanya kan, karena mungkin ada anak nih nggak mau bilang kan, takut apa, jadi kan kita bilang sama orang tuanya biar ada, berhentilah bullying itu, nggak terjadi, nggak terus menerus terjadi sama dia. Gitu deh kalau dari saya, rasa empati lah gitu ya Jadi kan. kalau misalnya kita sebagai korban pun nggak peduli sama diri kita sendiri, kita nggak bisa apa sih bahasanya? Iya, karena kita juga sebagai korban ini harus berani, kita harus speak up, kita harus percaya diri. Aku tuh nggak kayak gitu loh, aku tuh nggak kayak yang kayak kalian bilang gitu. Jangan ditindas semakin tertindas. Iya, jangan kalau udah ditindas pun diam aja. Kita Bela diri kita gitu kan. Itulah dia Kalau juga. kalian sayang diri kalian sendiri gitu. Iya, itulah dia juga butuh motivasi dari temannya supaya dia itu mau dia bangkit, mau dia ini nggak jadi pendiam. Itu kan butuh dorongan juga. Kamu udah berapa lama diginiin? Seharusnya kamu ngadu ke orang tua kamu, kalau misalnya kamu udah diginiin, kalau nggak mau ngadu ke orang tua, ngadu dulu ke guru Kasih BK. motivasi lah. Iya. Tenang, ada kami kok di sini. Kami siap membantu gitu Biasanya kan. kalau udah kayak gitu tuh pasti yang Don. dibully tadi pun, yang dibully tadi ini kan jadi semangat gitu. Iya. Jadi dia kayak nggak Dia- kena mental atau nggak Kayak bakal Yang awalnya down jadi timbul rasa semangat dia Iya. bangkit. Dia baru ngerasa aman karena Iya, ada yang mendukung. dia. Iya, betul. Karena ada yang peduli. Kalau dari Amel gimana? Saran. Saran sama aja sih, kayak kalian semua. Yang penting kita introspeksi diri, karena kan kita bakal apa, menjadi calon pendidik ya di masa depan. Jadi penting kali untuk introspeksi diri, pembekalan diri, gimana cara kita untuk bukan menghadapi, maksudnya mendidik gitu, mendidik anak-anak kita jadi bukan cuma generasi emas. Kan kita nggak bakalan cuma jadi calon guru, kita juga pasti jadi calon orang tua. Iya. Pentingnya ya untuk berperan penting atau memberikan rasa yang nyaman untuk anak-anak, jadi mereka juga nggak merasa terkucilkan gitu. Biar dia juga ngerasa aman dan nyaman gitu cerita sama Mau, kita. iya, Jadi Mau terbuka, dia berani terbuka. untuk ngomong gitu. Jadi Kadang dia kan ada juga guru, judes sekali guru nih kan. Pasti anak tuh kan mikir juga kan, kalau mau takut cerita pun dia mikir. dia. Bahkan kan ngapain cerita sama ibu itulah, ibu karena kayak guru gitu. tadi nggak menciptakan lingkungan yang nyaman kan Iya. untuk muridnya bercerita, kadang itu juga menjadi faktor jadi anaknya nggak mau terbuka sama gurunya. Jadi kan kita harus menciptakan lingkungan belajar yang lingkungan nyaman. belajar yang nyaman. Jadi anak-anak pun kan semangat dia dalam menuntut ilmu, nggak aneh-aneh lah dalam kelas tuh kan. Baik, terima kasih ya untuk segala pengalaman kalian yang sudah kalian tuangkan. Iya. Untuk hari ini harapan saya ya satu, kita menjadi pendidik yang bagus untuk di masa depan. Karena itu tadi, ilmu yang tinggi nggak menjamin akal kita yang bagus. Terima kasih ya semuanya. Ya, sama-sama. Sekian bincang-bincang kami atau kita semua hari Iya, ini tentang ini kan. tentang bully ini. Semoga saya berharap untuk kedepannya nggak ada lagi kasus-kasus Iya. tentang bully ini. Benar, amin. Siswa-siswa atau mahasiswa bisa menjalankan pendidikannya dengan lancar, dengan bagus gitu, terhindar dari hal-hal yang negatif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. See you next time.